Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM subsidi plus Pertamax mulai Sabtu 3 September 2022. Rinciannya adalah Rp10.000. Risiko gejolak ekonomi global masih tinggi. Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi supply yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali negara kita, Indonesia. Pak, kenapa sih harga BBM sekarang naik? Hal ini disebabkan karena harga minyak mentah mengalami kenaikan dan dampak dari gejolak ekonomi global. Nah, agar APBN di Indonesia tidak terlalu berat, pemerintah menaikkan harga BBM tersebut. Kan otomatis kalau harga BBM naik, pasti harga kebutuhan pokok juga naik, Pak. Terus bagaimana cara mengatasinya? Pemerintah punya solusi, diantaranya menaikkan sejumlah bantuan sosial, ada PKH, BSU, BLT. Pak, apa sih APBN itu? Untuk lebih jelasnya, apa itu APBN, fungsi APBN, dan RAPBN tahun 2023, simak video berikut. APBN singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, APBN merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara, ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. APBN mempunyai fungsi diantaranya otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ada dua kebijakan perekonomian dalam bernegara, yaitu kebijakan moneter yang dikomandoi oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal dikomandoi oleh Menteri. Kebijakan fiskal ini berkaitan dengan APBN, maka dari itu APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan mengatur pendapatan dan belanja negara. Bentuk kebijakan anggaran, pertama, kebijakan fiskal ekspansif atau disebut anggaran defisit. Ketika belanja lebih tinggi daripada pendapatan lebih rendah, maka disebut anggaran defisit. Namun, di sisi lain punya tujuan baik, yaitu memberi stimulus atau dorongan pada perekonomian agar tumbuh lebih tinggi. Kedua, ada kebijakan fiskal kontraktif atau disebut anggaran surplus. Anggaran surplus ini ketika pendapatan lebih tinggi daripada belanja. Tujuannya adalah menurunkan tekanan pada perekonomian akibat inflasi tinggi. Dan yang ketiga ada anggaran berimbang. Ketika belanja dan pendapatan itu sama, maka disebut anggaran berimbang. Tujuannya adalah meningkatkan disiplin dalam mengelola anggaran negara. Kita sebagai bangsa Indonesia perlu bersyukur karena kita berhasil mengendalikan pandemi COVID-19. Indonesia termasuk 5 besar negara dengan vaksin terbanyak di dunia. Kemudian di tahun ini, di pertengahan tahun 2022, kita mengalami surplus APBN sebesar 106 triliun. Pandemi telah berlalu, kita bergeser ke gejolak ekonomi global. Lingkungan akan bergejolak dan ketidakpastian makin tinggi, resesi dan inflasi, kenaikan suku bunga. Semua memberikan ancaman termasuk krisis pangan dan energi.
maka dari itu harus diantisipasi. Pendapatan tahun ini 2022 cukup baik pendapatan sehingga menjadi bekal di semester yang akan datang. Kita perlu bersyukur karena saat ini kita bisa bergotong royong sehingga pajak meningkat. APBN tetap menjadi instrumen yang luar biasa penting, menjadi shock absorber, memperbaiki ekonomi, menjaga rakyat kita. APBN berasal dari penerimaan pajak, komoditas, dan bea cukai, dan penerimaan bukan pajak. Adapun respon tepat dan cepat dalam menghadapi ketidakpastian global menjadi keharusan agar APBN tahun 2022 tetap kuat, sehat, dan menjadi instrumen kebijakan yang sustainable dan kredibel. Peran APBN dalam menghadapi dari pandemi ke gejolak ekonomi global, APBN 2023 mengambil tema menjaga optimis namun tetap waspada dengan modalitas peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, membangun kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan ekonomi hijau. Sekian pemaparan dari saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya.